Shalom salam podcast eksposisi, kita akan belajar Yakobus 2 ayat 26, Yakobus 2 ayat 26, apa artinya tumbuh tanpa roh adalah mati. Yakobus mengajarkan secara luas tentang implikasi iman kepada Yesus Kristus dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ke 26. Ia menekankan hubungan intrinsik antara iman seseorang dan tindakannya. Iman sejati yang menyelamatkan akan menggerakkan kita untuk melakukan lebih dari sekedar menawarkan kata-kata simpati kepada seseorang yang membutuhkannya. Itu akan mendorong tindakan yang membantu. Ayat 15 sampai 17. Yakobus memberikan contoh tentang dua orang percaya di perjanjian lama, Abraham dan Rahab. Kedua orang tersebut sangat kontras, menunjukkan realitas iman mereka melalui ketaatan kepada Tuhan dan perbuatan yang benar. Lihat ayat 21 sampai 25. Yakobus menyimpulkan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 26. Kata yang diterjemahkan sebagai tubuh atau soma dalam bahasa Yunani asli dan dalam Yakobus 2 ayat 26 mengacu kepada struktur fisik daging dan tulang dari suatu organisme atau manusia. Roh adalah pneumatos yang dalam bahasa Yunani sebuah kata yang berarti angin atau nafas yang dipahami sebagai jiwa internal dan esensi spiritual, pemberi kehidupan dari seseorang. Keberadaan yang tidak berwujud dan memang tidak berwujud. Kejadian 27 menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia pertama dengan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tubuhnya, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pasangan tubuh dan roh itu menghasilkan orang yang hidup. Ketika manusia meninggal, roh atau jiwa meninggalkan tubuh dan kembali kepada Tuhan, sementara tubuh membusuk kembali kepada bumi. Pengkhotbah 12 ayat 7, Mazmur 146 ayat yang keempat. Jadi tubuh tanpa roh adalah mati. Ini hanyalah sekantong tulang, bukan lagi orang yang hidup dan bernafas, tetapi mayat. Sama seperti tubuh manusia yang tidak bergerak dan tidak mampu bergerak tanpa roh, iman seseorang dianggap mati dan tidak efektif tanpa tindakan yang sesuai. Seseorang yang mengaku beriman kepada Yesus tapi tidak memiliki tanda-tanda lahiriah dari iman itu memiliki iman tanpa perbuatan atau iman yang mati. Yakobus 2 yang ke-26. Kurangnya perbuatan baik dalam dirinya menyingkapkan hati yang tidak berubah. Dia tidak bernyawa secara rohani. Sekedar mengaku percaya tanpa menjalani kepercayaan itu tidaklah berarti. Namun iman yang sejati akan menghasilkan transformasi. Pengabdian seseorang kepada Tuhan akan terlihat melalui perbuatan yang penuh kasih, belas kasihan dan kebenaran. Iman yang menyelamatkan memiliki kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Warren Wiersbe menggambarkan iman seperti itu sebagai iman yang dinamis atau iman yang bukan perenungan intelektual atau kekhawatiran emosional. Itu menuntun pada ketaatan pada bagian kehendak, dan ketaatan itu bukanlah peristiwa yang terisolasi. Ia berlanjut sepanjang seluruh hidup yang menuntun pada perbuatan. The Bible Expository Commentary volume 2. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang percaya dibenarkan oleh perbuatan mereka. Lihat Roma 3:28, Roma 4 ayat 1 sampai 25. Sebaliknya yang mengajarkan bahwa tindakan kita adalah bukti keselamatan. Pengalaman keselamatan yang autentik melalui iman kepada Yesus pasti akan menghasilkan perbuatan baik. Lihat Efesus 2 ayat 10. Yesus mengajarkan bahwa murid-murid yang sejati akan dikenali dari buah-buah mereka, dan bahwa hanya mereka menghasilkan buah yang baik dan melakukan kehendak Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 16 sampai ke 23. Memahami bahwa tubuh tanpa roh adalah mati membantu kita mengetahui mengapa iman dan perbuatan baik saling terkait erat. Tubuh yang mati tidak dapat bergerak dan iman yang mati tidak dapat menghasilkan. Tubuh itu diam, tidak aktif dan tidak efektif. Tubuh yang hidup itu aktif. Sama seperti iman yang hidup pasti akan melakukan perbuatan yang benar dan memuliakan Allah. Intinya, Yakobus ingin para pembaca memahami pentingnya mempraktikkan iman seseorang. Tidaklah cukup hanya dengan percaya, bahkan tidak hanya menyatakan iman kita dengan kata-kata. Kita akan mencerminkan iman kita dengan menghidupkannya, membiarkannya terlihat dalam cara hidup kita dan dalam segala hal yang kita lakukan. Lihat Matius 5 ayat 14 sampai 6, 1 Petrus 2 ayat 12, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, Titus 2 ayat yang ke-7, Titus 3 ayat yang ke-8 dan ayat 14. Orang percaya diselamatkan oleh iman saja, tetapi iman yang menyelamatkan tidak ada dengan sendirinya. Itu disertai dengan perbuatan yang membuktikan kehasilan iman. Seperti Abraham dan Rahab, kita harus melakukan sesuatu dengan iman kita. Martin Luther berkata tentang iman, itu adalah
hal yang hidup, sibuk, aktif, dan kuat iman ini, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk tidak melakukan pekerjaan baik tanpa henti. Itu tidak menanyakan apakah ada pekerjaan baik yang harus dilakukan, tetapi sebelum pertanyaan itu muncul, ia telah melakukannya dan selalu melakukannya. Dia yang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan ini adalah orang yang tidak beriman. Itulah pelajaran tentang apa artinya tubuh tanpa roh adalah mati.